Shalom, selamat siang. Saat ini saya Agra Putra Melawan Samuel dengan NIM 21012063 akan mempresentasikan tugas makalah yang saya buat dengan judul materi gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skala dan besaran vektor yang kombinasinya keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif atau semu, yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Gerak bersifat relatif yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang juga ada di bumi. Tetapi bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain, seandainya ada, maka akan melihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Contoh lain misalnya, seorang ibu B menggendong anaknya A dan C. A dan B bergerak karena ada perubahan posisi keduanya terhadap dirinya. Tetapi menurut B, A tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi A terhadap dirinya. Jadi, gerak bersifat relatif karena A yang dikatakan bergerak oleh C ternyata dikatakan tidak bergerak oleh B. Bahkan menurut A dan B, C telah melakukan gerak semu karena seolah-olah seperti bergerak padahal dia tidak bergerak. Berdasarkan lintasan gerak dibagi menjadi 3. 1. Gerak lurus, yaitu gerak lintasannya berbentuk lurus. 2. Gerak parabola, yaitu lintasannya berbentuk parabola. 3. Gerak melingkar, yaitu yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sedangkan berdasarkan percepatan, gerak dibagi menjadi 2. 1. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0, atau gerak yang kecepatannya konstan. Gerak beraturan adalah gerak percepatan konstan atau gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 1C KBG. Ingin membahas kembali tentang makalah yang pernah saya buat, yakni topik 2 tentang gerak. Adapun isi makalah saya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk di tugas makalah saya. Gerak itu terdapat beberapa macam jenis. Contohnya seperti gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya, atau dalam kurung ilusi. Contoh, benda-benda yang ada di luar mobil kita seolah bergerak, padahal kendaraanlah yang bergerak. Bumi berputar pada porosnya terhadap matahari. Namun seolah-olah kita terlihat matahari bergerak dari timur ke barat. Yang kedua ada gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seseorang melempar puntung rokok dari atas kereta rangkaian listrik atau KRL saat berjalan di atap KRL tersebut, maka terjadi gerak puntung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap KRL, gerak terhadap orang, dan gerak terhadap tanah atau bumi. Yang ketiga itu ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus dapat kita bagi-bagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus
berubah beraturan atau GLBB. Dalam fisika, kelajuan dan kecepatan mengandung arti yang berbeda. Sering terjadi kesalahan umum tentang kelajuan dan kecepatan. Misalkan mobil bergerak 70 km per jam, maka dikatakan mobil bergerak dengan kelajuan 70 km per jam, bukan kecepatannya. Sekarang kita lanjut ke gerak lurus beraturan. Pengertian gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap sehingga jarak yang ditempuh bisa dihitung dengan rumus kecepatan berbanding dengan waktu. Nah, untuk contoh, gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak dan merupakan kegiatan pada umumnya yang dilakukan setiap hari. Contohnya, seorang naik sepeda melaju lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam pada suatu jalan yang lurus. Orang yang naik sepeda tersebut bisa dikategorikan sebagai GLB pada fisika karena sepeda itu juga objek yang bergerak dengan laju tetap yaitu 60 km per jam. Jadi, jika kita hitung jarak yang ditempuh oleh orang bersepeda tersebut, maka ia akan menempuh jarak sepanjang 60 km dalam waktu 1 jam. Dan ini adalah rumus cara menghitung gerak lurus beraturan. Sekarang kita lanjut pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika percepatannya selalu konstan. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Adapun rumus untuk menghitung GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, ya ini caranya. Nih, kita menggunakan rumus ini untuk menghitung GLBB. Oke, mungkin sampai situ saja tadi. Adapun kesimpulan dari makalah saya adalah gerak lurus beraturan GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap, sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Oke, itulah tadi pembahasan tentang pembuatan makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama gerak semu atau relatif, yang kedua gerak ganda, yang ketiga lurus, yang keempat gerak menggelinding,
kelima, gerak karena pengaruh gravitasi. Yang keenam, gerak berbentuk parabola. Yang ketujuh, gerak melingkar. Perkenalkan, nama saya Kristiano Tompodong dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung, NIM 21012057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang diinstruksikan oleh Bapak Insinyur Chris Hombokau MT yang berjudul gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauh maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak ya kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula, dia berubah ke posisi saat ini. Macam-macam gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerak semu pohon ini disebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. Kedua, gerak benda. Gerak benda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang bocah kecil yang kurus dan dekil melempar puntung rokok dari atas kereta rangkaian listrik saat berjalan di atas KRL tersebut. Maka terjadi gerak puntung rokok yang terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap KRL, gerak terhadap bocah kecil yang kurus dan dekil, dan gerak terhadap tanah dan bumi. Yang ketiga, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi dan gerak jatuh buah apel. Gerak lurus terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Kinematika adalah ilmu gerak yang membicarakan gerak suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, jarak yang ditempuh benda selama geraknya hanya ditentukan oleh kecepatan dan percepatannya. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. GLBB dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBB dipercepat adalah gerak jatuh buah dari pohonnya. Yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau melambat. Contoh GLBB diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Yang keempat, gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami 2 gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Kelima, gerak karena pengaruh gravitasi. Gerak karena pengaruh gravitasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, V0 sama dengan 0. Yang kedua, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan suatu kecepatan awal V0 pada arah vertikal, sehingga A sama dengan min G melawan arah gravitasi. Yang keenam, gerak berbentuk parabola. Ini adalah gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal sumbu X dan gerak arah vertikal sumbu Y. Saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Yang ketujuh, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda tetap bergerak melingkar,
Ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frani Rory, NIM 21012047, kelas 1 CKBG, akan membawakan materi dengan topik gerak. Apa itu gerak? Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah timur. Berikut macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu atau relatif, yaitu gerak benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contohnya, ketika kita naik mobil yang berjalan, maka kita dapat melihat pohon-pohon yang ada di pinggir kanan atau kiri kelihatan bergerak. Berikut, gerak ganda, yaitu gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang bocah kecil melempar puntung rokok dari atas rel kereta rangkaian listrik, berjalan terhadap rel tersebut. Berikut gerak lurus, yaitu gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan sebagainya. Gerak lurus dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Berikut gerak menggelinding. Gerak menggelinding dibedakan atau mengalami dua gerakan, yaitu rotasi sumbu bola dan transisi bidang yang dilalui. Berikut gerak karena pengaruh gravitasi, yang dimaksud yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Berikut gerak berbentuk parabola, yaitu gerak setengah parabola, gerak parabola atau peluru, gerak melingkar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Pola dari kelas 1C. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul gerak. Pengertian gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor. Yang kombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Sifat gerak. Pertama, gerak relatif dan gerak semu. Gerak bersifat relatif yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sedangkan gerak semu, benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. 1. Kecepatan. Pengertian kecepatan. Kecepatan sebuah benda merupakan besaran vektor yang menandakan dua hal, yaitu berupa cepat gerakannya serta arah gerakannya. Di dalam kecepatan ada beberapa definisi menurut garis lurus, perpindahan, dan jarak. Menurut garis lurus, kecepatannya adalah laju perpindahan lintasan tiap detik atau jarak. Sedangkan kelajuannya adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Perpindahan, panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Rumus dari kecepatan, V sama dengan S bagi T. Kedua, percepatan. Pengertian percepatan merupakan sebuah benda yang mempunyai kecepatan berubah-ubah, dikatakan percepatan. Rumus dari percepatan, percepatan sama dengan perubahan kecepatan bagi perubahan waktu. Dan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana dalam setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan yang dimiliki benda tetap, sedangkan percepatannya sama dengan 0. Rumus dari gerak lurus beraturan sama dengan rumus kecepatan yang tadi, yaitu F sama dengan jarak tempuh bahagi waktu. Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada suatu benda yang melakukan gerak lurus beraturan, kecepatannya selalu tetap. Karena itu grafik V kurang T GLB adalah benda tersejajar dengan sumbu T. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah
beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus di mana kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama tiap sekon. Ada beberapa gerak lurus beraturan, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas, benda jatuh tanpa kecepatan awal atau nol. Gerakan vertikal, salah satu gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Sedangkan gerak vertikal ke atas merupakan benda dilemparkan secara vertikal, tegak, lurus terhadap bidang orientasi ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Joshua Gian Ritzel Ponggohong dengan NIM 2101292. Kali ini saya akan membahas tentang gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Macam-macam gerak. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. 1. Gerak lurus. 2. Gerak melingkar. 3. Gerak parabola. Gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. 1. Gerak semu. 2. Gerak relatif. Gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. 1. Gerak lurus beraturan dalam kurung GLB. 2. Gerak lurus berubah beraturan dalam kurung GLBB. Itu saja penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Shalom, saya Juliticia Lumentung dari kelas 1C Konstruksi Bangunan. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu serta pengamat. Dan macam-macam gerak dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan lintasan serta percepatannya. Berikut adalah macam-macam gerak. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerak semu pohon ini disebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. Yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang keempat adalah gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Berikut adalah pengertian dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak-gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya konstan atau tetap. Contoh gerak GLB adalah mobil yang bergerak pada jalan lurus dan berkecepatan tetap. Persamaan yang digunakan pada GLB adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendarat dengan kecepatan v yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, nama saya Kevin Boas, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan membahas makalah gerak dari mata kuliah Fisika Terapan. Pengertian gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor.
yang mengkombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Gerak bersifat relatif atau semu, yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang juga ada di bumi. Tetapi bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain, seandainya ada, maka akan melihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil dan berjalan, maka pohon yang di pinggir jalan kehilangan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu sebagai akibat kita melihat sambil bergerak. Kecepatan sebuah benda merupakan besaran vektor yang menyatakan dua hal, yaitu berupa cepat gerakannya serta arah gerakannya. Jika sebuah benda bergerak menurut garis lurus, kecepatannya adalah laju perpindahan lintasan tiap detik per jarak, sedangkan kelajuannya adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda beserta dengan arah geraknya, sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Percepatan adalah sebuah benda yang mempunyai kecepatan berubah-ubah dikatakan dipercepat. Sebuah benda dipercepat bila kecepatannya bertambah, berkurang, atau arahnya berubah. Percepatan sebuah benda adalah laju perubahan kecepatan bila kecepatan awal benda VO dan setelah interval waktu tertentu T kecepatannya V, maka percepatannya adalah percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus, di mana dalam setiap selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan yang dimiliki benda tetap, sedangkan percepatannya sama dengan 0. Kecepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Kecepatannya tetap, yaitu benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 75 km per jam atau 1,2 km per menit. Berarti setiap menit mobil itu menempuh jarak 1,2 km. Karena kecepatan benda tetap, maka kata kecepatan pada gerak lurus beraturan dapat diganti dengan kata kelajuan. Dengan demikian dapat juga kita definisikan gerak lurus beraturan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus, di mana kecepatannya selalu mengalami perubahan yang sama tiap sekon. Pada gerak lurus berubah beraturan, percepatan yang dimiliki benda adalah tetap, sedangkan kecepatannya berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ada dua macam, yaitu gerak vertikal, gerak lurus beraturan dipercepat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat apabila kecepatannya makin lama bertambah besar. Sedangkan sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan diperlambat apabila kecepatannya makin lama berkurang, sehingga pada suatu saat benda itu menjadi diam atau berhenti bergerak. Gerak vertikal. Gerak vertikal adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan sama dengan percepatan gravitasi. Sebagai contoh, misal sebuah bola yang dilempar akan kembali jatuh ke bawah.
Gerak vertikal ada 3 macam, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas peristiwa di atas dalam fisika disebut sebagai jatuh bebas, yakni gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Ciri khasnya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal. Semakin ke bawah gerak, benda semakin cepat. Perkenalkan, nama saya Maisela Ngangi, NIM 21012060, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi pada makalah topik 2 dengan judul Gerak. Pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dalam arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukannya menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika pengertian gerak kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. A. Gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerakan semu pohon disebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. Gerak bersifat relatif, artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi bila matahari yang melihat, maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. B. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, seorang bocah kecil yang melempar putung rokok dari atas kereta rangkaian listrik saat berjalan di atap. C. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. D. Gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami 2 gerak sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi dan persamaan translasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki bola menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. E. Gerak karena pengaruh gravitasi. Gerak berbentuk parabola. Gerak ini terdiri dari 2 jenis, yaitu G. Gerak melingkar. Gerak melingkar terbagi 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yustisio Tomolango, NIM 21012043 dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda
dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak ya kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Macam-macam gerak, berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 7. Gerak semu atau relatif, gerak ganda, gerak lurus, gerak menggelinding, gerak karena pengaruh gravitasi, gerak berbentuk parabola, gerak melingkar. Dan saya akan menjelaskan salah satu macam gerak, yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan, garis lurus. Contohnya, seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan v tetap, percepatan a sama dengan 0, sehingga jarak yang ditempuh s hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan v, yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan a sama dengan plus atau perlambatan a sama dengan min. Perkenalkan, nama saya Praisa Kupalit dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu gerak. Jadi, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tumpu tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak kira-kira sama atau boleh didefinisikan bahwa gerak adalah suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia berubah dari posisi semula dia berada ke posisi saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang sekali kita menemui benda atau sesuatu yang benar-benar bergerak lurus. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika kecepatan selalu konstan. Kecepatan konstan besar kecepatan alias kelajuan dan arah kecepatan selalu konstan. Karena besar kecepatan alias kelajuan dan arah kecepatan selalu konstan, maka bisa diketahui bahwa benda bergerak pada lintasan lurus dengan kelajuan konstan. Berikutnya ada macam-macam gerak. Macam-macam gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak benda berdasarkan bentuk lintasan dan gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Macam-macam gerak. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. 1. Gerak lurus atau gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Kedua, gerak melingkar. Gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Ketiga, gerak parabola. Dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Berikutnya, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. 1. Gerak semu, gerak yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak atau ilusi. Kedua, gerak relatif, gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Berikut, gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Pertama, gerak lurus beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Kedua, gerak lurus berubah beraturan, gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Perkenalkan, nama saya Sofian Katianago
Nomor induk mahasiswa saya 21012058. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah gerak. Pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah gerak yaitu 1. Bentuk benda, 2. Ukuran benda, 3. Permukaan benda. Bentuk benda yaitu bermacam-macam, ada yang berbentuk lingkaran, kotak, dan lain-lain. Bentuk suatu benda dapat mempengaruhi gerakannya. Misalnya, roda sepeda mudah bergerak, bola berbentuk bulat sehingga mudah mengelinding. Jadi benda yang berbentuk bulat atau lingkaran mudah bergerak daripada benda yang berbentuk kotak, segitiga, dan lain-lain. Kedua, ukuran benda. Ukuran suatu benda dapat mempengaruhi gerakannya. Bola sepak berukuran lebih besar daripada pingpong, bola pingpong lebih kecil daripada sepak. Jadi benda yang berukuran kecil dan ringan lebih mudah bergerak atau digerakkan daripada benda yang berukuran besar dan berat. 3. Permukaan benda. Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut, yaitu permukaan benda yang kasar dan yang halus. Benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada yang permukaannya kasar. Karena benda yang permukaannya yang kasar, gaya geseknya lebih besar daripada benda yang lebih halus. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit benda itu menggelinding. Macam-macam gerak benda. 1. Gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. 2. Gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibatnya, percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. 3. Gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya. Gerak melingkar. Gerak dalam bagian percepatan, kita telah melihat bahwa percepatan timbul dari perubahan kecepatan. Pada contoh gerak jatuh bebas, perubahan kecepatan yang terjadi hanya menyangkut besarnya saja, sedangkan arahnya tidak untuk partikel yang bergerak melingkar dengan laju konstan. Arah vektor kecepatan berubah terus-menerus tetapi besarnya tidak. Gerakan ini disebut gerak melingkar beraturan, dalam kurung GMB. Terima kasih. Gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya. Gerak melingkar. Gerak dalam bagian percepatan, kita telah melihat bahwa percepatan timbul dari perubahan kecepatan. Pada contoh gerak jatuh bebas, perubahan kecepatan yang terjadi hanya menyangkut besarnya saja, sedangkan arahnya tidak untuk partikel yang bergerak melingkar dengan laju konstan. Arah vektor kecepatan berubah terus-menerus tetapi besarnya tidak. Gerakan ini disebut gerak melingkar beraturan, dalam kurung GMB. Terima kasih. Shalom, nama saya Clarissa Fanyadatu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi fisika yaitu gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Macam-macam gerak. Gerak translasi, gerak rotasi, gerak semu, gerak relatif, gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau
atau GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak lurus berubah beraturan berdasarkan nilai percepatannya dibagi menjadi dua, yaitu gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan berdasarkan aplikasinya dibagi menjadi tiga, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eunike Imania Kaligis. Hari ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah fisika terapan, yaitu gerak. Gerak di dalam fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan. Gerak memiliki besaran skalar dan besaran vektor yang kombinasi keduanya dapat menjadi besaran baru, yaitu kecepatan dan percepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai perubahan posisi per satuan waktu. Dalam sistem MKS atau SI, satuan kecepatan adalah meter per detik. Bergantung pada besarnya interval waktu yang dipakai untuk mendefinisikan kecepatan. Kecepatan dibagi menjadi dua, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Dalam sistem MKS atau SI, satuan kecepatan adalah meter per detik akar 2. Seperti halnya pada kecepatan, percepatan juga dibagi menjadi dua, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Dalam fisika ada berbagai jenis gerak tergantung pada posisi partikel, titik acuan, dan bentuk lintasan. Berdasarkan posisi partikel, gerak dibagi menjadi dua menurut posisi masing-masing partikel atau titik pada objek. Yang pertama, gerak translasi atau gerak bolak-balik adalah gerak suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain, di mana setiap partikel atau titik pada benda menempuh jarak dan bentuk yang sama dengan lintasan selama periode waktu tertentu. Kedua, gerak rotasi. Gerak rotasi atau gerak putar adalah gerak suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda tersebut berada jauh dari sumbu tertentu. Berdasarkan titik acuan dibedakan menjadi dua gerak, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam tetapi tampak bergerak. Gerak semu ini biasanya terjadi ketika pengamat dalam posisi bergerak cepat. Gerak relatif dikatakan bergerak jika dilihat dari titik acuan tertentu, tetapi tidak terlalu bergerak jika dilihat dari titik acuan lain. Berdasarkan bentuk lintasan, gerak lurus adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Di sisi lain, GLBB mencakup 3 jenis tergantung pada aplikasi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak jatuh bebas, kedua gerak vertikal ke bawah, dan terakhir gerak vertikal ke atas. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Gerak melingkar dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB, dan kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sekian penjelasan saya tentang materi tentang gerak. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inteni Ameltri Sumampo dengan NIM 21012044 dari kelas 1C Konstruksi Bangunan dan Gedung.
Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi makalah yang kedua, yaitu makalah gerak. Nah, kita baru dapat mendeskripsikan gerak benda secara detail setelah mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut. Dengan adanya besaran gerak, maka kita akan mengetahui pada saat tertentu benda sedang berada di mana, memiliki kecepatan berapa, dan sedang bergerak ke arah mana. Pengertian gerak. Gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda. Besaran-besaran tersebut diantaranya adalah posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju, percepatan, gaya, momentum linear, momentum sudut, torka, dan sebagainya. Besaran gerak tersebut ada yang berupa besaran vektor dan ada yang berupa besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, contohnya yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, medan magnet, dan lain-lain. Pengertian dari besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Untuk menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita harus menggunakan sumbu koordinat. Jumlah sumbu koordinat yang akan kita gunakan bergantung pada jenis gerak yang akan kita bahas. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat. Gerak semacam ini sering disebut dengan gerak satu dimensi. Contoh gerak tersebut adalah gerak mobil saat di jalur lurus jalan tol, atau gerak kereta api pada rel yang lurus, atau gerak pesawat pada posisi lintasan tertinggi. Pada posisi lintasan tertinggi umumnya lintasan pesawat berupa garis lurus. Nah, yang kedua, jika benda bergerak pada bidang datar, maka memerlukan dua sumbu koordinat. Biasanya sumbu koordinat dipilih saling tegak lurus, walaupun tidak harus dua sumbu tegak lurus. Sembarang dua sumbu yang tidak berimpit dapat kita gunakan sebagai sumbu koordinat untuk menjelaskan benda yang bergerak pada bidang datar. Namun, penggunaan sumbu yang tegak lurus akan mempermudah dalam menjelaskan gerak benda tersebut. Gerak pada bidang yang memerlukan dua sumbu koordinat untuk menjelaskannya dinamakan juga gerak dua dimensi. Gerak benda yang paling umum adalah gerak dalam ruang. Tidak hanya berada pada garis lurus dan tidak hanya pada satu bidang datar. Untuk gerak umum ini diperlukan tiga sumbu koordinat untuk menjelaskan gerak benda secara lengkap. Sumbu koordinat yang mudah adalah sumbu yang saling tegak lurus, walaupun tidak harus sumbu tegak lurus untuk menjelaskan gerak benda yang umum. Asal ada tiga sumbu yang tidak berimpit, maka tiga sumbu koordinat tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan gerak benda secara umum. Gerak benda yang bebas dan memerlukan tiga sumbu koordinat untuk menjelaskannya disebut dengan gerak tiga dimensi. Pengertian posisi. Posisi adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat. Jadi, sebelum menentukan posisi, maka sumbu koordinat harus ditetapkan lebih dahulu. Benda pada tempat yang sama memiliki posisi yang berbeda jika menggunakan sumbu koordinat yang berbeda. Posisi adalah vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Pusat koordinat adalah titik potong semua sumbu koordinat. Nah, kesimpulannya, gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan merupakan titik tempat pengamatan. Dalam aktivitas kita setiap hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya gerak. Baik kita sedang berjalan, berlari, menulis, ataupun berolahraga, kita tidak pernah lepas dari yang namanya gerak. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengerti apa itu gerak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat malam. Di sini saya akan membahas tentang gerak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Calvin Christopher Lempoy, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung NIM 2101-2054. Oke.
Dalam ilmu fisika, gerak merupakan proses perpindahan dari suatu benda terhadap benda lainnya dari satu tempat acuan ke tempat lainnya. Gerak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan yang terjadi pada sebuah benda terhadap benda lainnya. Suatu benda hanya dapat dikatakan bergerak jika benda tersebut berpindah tempat ataupun berubah posisinya. Apabila sebuah benda tidak mengalami perubahan atau perpindahan posisi terhadap benda acuan, maka benda tersebut tidak dapat dikatakan bergerak terhadap benda acuannya. Dalam fisika, gerak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak semu. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah tampak bergerak. Contohnya, gerakan matahari atas bumi. Terus yang kedua, gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda di sekitarnya. Contoh gerak ganda adalah seseorang yang berjalan di dalam kapal laut. Terus yang ketiga, gerak lurus. Jenis gerak yang ketiga ini ialah gerak lurus, gerak yang terjadi melalui lintasan lurus ataupun garis lurus. Oke. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang terjadi dalam kecepatan yang konstan ataupun stabil, tidak berubah sama sekali. Rumus dari gerak lurus ini adalah V sama dengan S bagi T. Keterangan S, jarak yang ditempuh, satuannya kilometer atau meter. Terus V, kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. T, waktu tempuh atau jam, jam dan sekon. Ciri-ciri yang menunjukkan gerak lurus beraturan adalah sebagai berikut. Lintasan berubah berupa garis lurus, kecepatan benda tetap atau konstan, tidak memiliki percepatan, atau A sama dengan 0. Panjang lintasan yang ditempuh sama dengan grafik atau berbentuk linear. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang terjadi dengan kecepatan yang berubah-ubah ataupun tidak konstan. Rumus dari gerak lurus berubah beraturan ini adalah F sama dengan VO kali T tambah 1/2A kali T2. Keterangan S sama dengan jarak tempuh. Rumus kecepatan jarak VT2 sama dengan VO2 tambah 2 kali A kali S. Ciri-ciri yang menunjukkan gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut. Lintasan berupa garis lurus, kecepatan benda berubah beraturan cepat atau lambat, benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan konstan. Grafik miring ke atas atau ke bawah. Nah, mungkin demikian dari saya untuk penjelasan dari ilmu gerak ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau lainnya atau yang tidak enak didengar. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Rangga Pratama Badjo dengan NIM 210120062. Di sini saya akan mempresentasikan materi 3 atau topik 3, yaitu tentang keseimbangan.
Jadi keseimbangan adalah sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Dalam keseimbangan itu ada yang namanya pusat massa dan titik berat. Apa sih pusat massa ini? Pusat massa adalah lokasi rereta dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungan dengan tubuh benda. Istilah pusat massa sering disamakan dengan istilah pusat gravitasi, namun demikian mereka secara fisika merupakan konsep yang berbeda. Baik, di sini juga ada titik berat. Titik berat adalah suatu titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang maupun luas dan volume. Tiap benda terdiri atas bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki berat. Benda luasan apapun, baik yang beraturan maupun tidak beraturan, memiliki titik berat dan pusat massa. Tadi ada yang namanya benda tegar. Benda tegar itu apa sih? Jadi benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Di sini ada jenis-jenis keseimbangan. Yang pertama itu adalah keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tersebut akan segera ke posisi keseimbangan semula. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi keseimbangan semula. Yang ketiga, keseimbangan indiferen. Keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Ada juga yang namanya momen gaya. Momen gaya ini adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Dan juga ini ada yang namanya momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam demikian dasar dan menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, dan beberapa besaran lain. Saya kira demikian presentasi singkat tentang keseimbangan dari saya. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, silakan searching di Google karena di situ banyak materi-materi tentang keseimbangan. Kalau saya ingin menjelaskan semua tentang materi keseimbangan ini, maka akan sangat panjang. Saya kira demikian. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang pernah saya buat, yaitu makalah tentang gerak. Pertama, definisi. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Macam-macam gerak. Pertama, gerak translasional. Gerak translasi merupakan gerak berpindahnya suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana masing-masing partikel atau titik dalam benda selama waktu yang tertentu menempuh jarak dan bentuk lintasan yang sama. Yang kedua,
gerakan putar atau rotasional. Gerak rotasi atau gerak putar merupakan gerakan suatu benda di mana setiap titik atau posisi partikel pada benda memiliki jarak yang terhadap suatu sumbu tertentu. Gerak berdasarkan titik acuan. Yang pertama ada gerak semu. Gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah tampak bergerak. Yang kedua, gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak suatu benda jika diamati dari titik acuan tertentu, tapi belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Selanjutnya, gerak berdasarkan bentuk lintasannya. Pertama, gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus. Yakni ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Selanjutnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berikutnya gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan parabola atau setengah lingkaran. Dan terakhir, gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Sekian presentasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yogi Fernando Sasue dengan NIM 2101-2049. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi atau pelajaran tentang gerak. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, pengertian gerak. A. Pengertian gerak. Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan sendiri ini didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Contoh gerak dalam kehidupan kita sehari-hari, mobil itu bergerak ke arah selatan, dari arah selatan ke arah utara. Ketika kita berjalan, pasti kita disebut bergerak. Nah, kita masuk pada bagian B, macam-macam gerak. Berdasarkan lintasannya, gerak ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, gerak semu atau relatif. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh, ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang di pinggir jalan kelihatan bergerak. Itu berarti pohon telah melakukan gerak semu. Yang kedua, gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, seorang bocah kecil yang kurus dan dekil melempar puntung rokok dari atas kereta rangkaian listrik saat berjalan di atap KRL tersebut. Maka terjadi gerakan puntung terhadap 3 benda di sekitarnya. Yang pertama yaitu benda gerak terhadap KRL, gerak terhadap bocah kecil yang kurus dekil itu, dan gerak terhadap tanah atau bumi. Yang berikutnya, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Nah, gerak lurus juga ini dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V tetap
percepatan A sama dengan 0, sehingga jarak yang ditempuh S hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau melalui dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan atau perlambatan. Yang berikutnya, gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gesekan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Yang berikutnya, gerak karena pengaruh gravitasi. Nah, gerak karena pengaruh gravitasi terdapat dua, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh pada arah vertikal dari ketinggian H tertentu tanpa kecepatan awal. Sedangkan gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilempar dengan satu kecepatan awal V 0 pada arah vertikal. Yang berikutnya, gerak berbentuk parabola. Nah, gerak ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu gerak parabola dan gerak setengah parabola dan gerak parabola atau gerak peluru. Yang berikutnya, gerak melingkar. Nah, gerak melingkar juga terbagi atas dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan di saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan topik gerak. Bab 1, pendahuluan, A, latar belakang, B, rumusan masalah, C, tujuan, D, manfaat. Bab 2, pembahasan, A, pengertian gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita mendapati kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. A, macam-macam gaya. 1. Gaya gesek. Gaya gesek ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda, misalnya ban mobil yang melaju di atas jalan beraspal. 2. Gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda atau gaya yang dihasilkan oleh pegas ataupun kekuatan yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. 3. Gaya gravitasi yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. 4. Gaya listrik statis yaitu kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda yang di sekitarnya atau gaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. 5. Gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet, misalnya dinamo sepeda. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda yang terbuat dari besi atau baja. 6. Gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot, misalnya tangan meremas benda dan tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu. B. Gaya membuat benda bergerak. Setiap orang selalu bergerak ketika berjalan, berlari, atau berputar, menandakan bahwa orang itu sedang bergerak. Benda juga bergerak, benda yang dikenai gaya yang dapat bergerak.
1. Gaya dorong. Pada saat bermain kasti, kita melambungkan bola kasti ke arah lawan dengan cepat dan kencang. Lemparan tersebut membuat bola melambung di udara. Begitu juga pada saat menendang bola, tendangan cepat dan kencang. Lemparan tersebut membuat bola melambung di udara. Begitu juga pada saat menendang bola, tendangan tersebut membuat bola bergerak dan melambung. 2. Gaya tarik. Setiap upacara bendera hari Senin, coba perhatikan petugas upacara yang bertugas menarik tali bendera. Pada saat menarik tali, bendera tampak bergerak perlahan menuju ujung tiang. Gaya yang menyebabkan benda bergerak ke ujung tiang karena tali bendera ditarik disebut gaya tarik. C. Faktor yang mempengaruhi berbagai gerak benda. 1. Adanya gaya gravitasi bumi. 2. Adanya gaya gesek. D. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Menggerakkan benda diam. 2. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. 5. Gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. A. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda. 1. Telur yang jatuh ke bawah atau telur yang digoreng. Telur yang jatuh ke tanah langsung pecah karena berbenturan dengan tanah. Telur yang semula bulat menjadi pecah sehingga tampak kuning telur dan putihnya. Gaya tarik bumi juga mempercepat gerak telur yang jatuh ke tanah. 2. Pegas dan karet gelang. Karet gelang dan pegas atau per akan berubah bentuk jika dikenai gaya, baik gaya tarik maupun gaya dorong. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. 1. Gaya otot. 2. Gaya pegas. 3. Gaya magnet. 4. Gaya gesek. 5. Gaya gravitasi. 6. Gaya listrik. B. Saran. Semoga dengan adanya makalah ini bisa memahami tentang gaya dan membuat kita lebih bersyukur lagi, karena jika Tuhan tidak menciptakan gaya, kita tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Terima kasih. 2. Gerak melingkar. Gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap (sumbu putar). Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contohnya gerak melingkar yaitu gerakan jarum jam analog. Biang lala. Saya ulangi. Jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan yang disingkat GMB, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan yang disingkat GMBB, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah secara beraturan. Dan yang ketiga, gerak parabola, dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola.
atau melengkung. Contohnya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilempar ke atas. Contohnya melempar bola basket ke dalam ring yang akan membentuk gerakan parabola. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Indra Putra Dayanda dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. NIM saya 2101 2046. Saya akan membacakan makalah tentang gerak. Pengertian gerak adalah gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Ada juga contoh gambarnya yang dapat diilustrasi gerak benda. Itu posisi awal dari kiri dan akhir di posisi kanan. Nanti akan ada di sini contoh gerak benda yang lain, diantaranya kendaraan yang berjalan, sepeda motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, bola yang dilemparkan ke gawang, buah yang jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Dan di sini gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. 1. Gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus, contohnya mobil yang bergerak, ada di sini, yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Contohnya ada di gambar mobil yang bergerak maju dengan lintasan lurus. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lydia Gabriela Kaeng. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang fisika gerak, dan sebagai dosen pembimbingnya yaitu Serki Sombokau. Next. Jadi di kali ini kita akan memahami tentang konsep gerak. Konsep gerak atau definisi dari gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan, contohnya penumpang dalam kereta. Nah, kita bisa melihat gambar yang ada, yaitu penumpang dalam kereta tersebut. Jikalau kereta tersebut bergerak, penumpang tersebut tidak akan bergerak. Nah, lanjut. Gerak semu. Nah, gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendaraan seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Nah, kalau kita pulang kampung, kita naik mobil di perjalanan, ketika kita melihat ke jendela, kita melihat pohon-pohon berdatangan kepada kita, padahal tidak demikian teman-teman. Kita yang bergerak. Untuk itu pohon tersebut terlihat mendekat ke kita, padahal tidak. Nah, selanjutnya gerak relatif. Gerak ini adalah suatu benda relatif terhadap benda lain bagi benda lain. Suatu benda biasa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari yang melihat. Nah, dan di slide selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang beberapa faktor yang ada dalam gerak, yaitu perpindahan. Nah, perpindahan bisa didefinisikan dengan perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, jikalau jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Dan yang ketiga, kecepatan. Seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Dan yang keempat adalah kelajuan. Seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan.
Nah, ini 4 faktor ini ada di dalam gerak, yaitu perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang gerak, dan saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti, dan terima kasih.